dua langsung. Kelas 11 Ibnu Sina. Siapa yang hari ini tidak hadir? Yasmin. Lalu Malika. Malika kemana? Hari ini melanjutkan materi yang kemarin tentang wasiat. Selanjutnya waris dan ilmu faraid. Latihan waris dan ilmu faraid. Kata waris adalah bentuk isim fa'il dari kata warisa yarisu irsan yang bermakna perpindahan harta milik atau harta pusaka. Secara bahasa waris artinya mewarisi atau memusakai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, makna waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Ilmu yang mempelajari tentang warisan disebut ilmu waris atau ilmu faraid. Ya, waris yaitu perpindahan harta. Ya, perpindahan harta. Perpindahan harta. Perpindahan harta setelah orang tersebut itu meninggal. Perpindahannya ke ahli waris. Ahli warisnya itu ke anaknya ataupun istrinya, ya. Dan sebaliknya lagi. Dan ilmu yang mengatur ataupun menghitung waris itu namanya ilmu faraid. Ilmu faraid itu ilmu yang tentang sampai sini ada yang ingin tanyakan? Enggak? Oke, lanjut. Dasar hukum tentang waris ataupun ilmu faraid, ilmu memperhitungkan waris, terdapat dalam Al-Quran dan hadis, antara lain surat An-Nisa ayat 11 sampai 12 dan ayat 176, serta sebagian diterangkan dalam surat lain. Sumber hukum lainnya menjelaskan ilmu faraid adalah ijma ulama dan ijtihad para sahabat. Selanjutnya rukun dan syarat waris. Oh, sorry Kak, baca. Rukun dan syarat waris. Dalam perbedaan warisan ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut. A. Mewaris yaitu orang muslim yang meninggalkan harta warisan setelah meninggal dunia dan dapat diberikan kepada ahli warisnya. B. Ahli waris yaitu orang muslim yang berhak untuk menerima harta peninggalan sebagai pemenang dan manfaat peninggalan ataupun keluarga. C. Harta warisan yaitu segala harta benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, maupun lainnya. Rukun dan syarat waris. Yang pertama, pewaris. Namanya pewaris atau al-muwaris.
Yang pertama kan al-waris, yang kedua al-waris, ahli waris. Yang ketiga harta warisan, yang keras. Lanjut. Tidak. Harta warisan ini peninggalan dari pewaris. Nah, lalu diwariskan ke berupa harta. Terus apa aja? Harta. Harta duit sama nggak sih? Sama. Ayo. Tanah apa? Tanah. Tanah atau lahan. Lalu ada lagi? Oke, intinya barang berharga dari pewaris, yaitu harta warisan yang diwariskan ke ahli waris. Nah, itu rukun dan syarat waris. Kalau tidak ada harta warisan, ya tidak sah warisannya. Apalagi tidak ada ahli waris, sudah siapa ya? Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, lanjut. Apa mas? Baca. Hikmah waris. Perhatian nih, perlu dipahami hikmah waris. Yang pertama, mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berkait dengan harta warisan. Tapi hukumnya itu di dalam surat An-Nisa ayat 11 sampai 12 dan ayat 176. Di dalam ayat tersebut menjelaskan tentang waris. Yang kedua, upaya meneruskan mengganti kedudukan jenazah dalam martabat dan kemuliaan. Yang ketiga, terciptanya rasa pengabdian, kasih sayang, dan persaudaraan di antara kerabat keluarga. Nah, hikmahnya itu. Tapi untuk saat ini warisan anak ahli waris itu banyak yang berebut warisan, ya. Oke, kita. Nah, banyak anak-anak ataupun ahli waris yang merebutan warisan dari pewaris. Banyak toh keluarga itu hancur karena rebutan warisan, ya kan? Tetap yang kelima, sebab-sebab mendapatkan warisan. Pertama, adanya akad yang benar, musyawarah. Suami bisa mendapat warisan istrinya atau istri bisa mendapat warisan suaminya apabila telah ada akad nikah sebelumnya. Nah, kalau suami istri itu harus ada akad sebelumnya. Nah, supaya ya nantinya Pak, kalau sudah ada akad yang benar atau musyawarah itu nantinya akan mendapatkan warisan, baik itu yang suaminya meninggal dunia terlebih dahulu atau istri, ya. Suami meninggal, istri juga mendapat warisan, bukan hanya anak, ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak. Yang kedua, nasab keturunan. Kerabat dari atas seperti kedua orang tua, keturunan seperti anak, samping seperti saudara, paman, serta anak-anak mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surat An-Nisa ayat 33 yang artinya, Mbak Wida baca.
An-Nisa, surat An-Nisa ayat 33. Kedua orang tuanya dan kali kerabatnya, orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Quran surat An-Nisa Ya. Apabila pewaris tidak memiliki ahli waris, ya maka harta warisan ini diserahkan untuk kemaslahatan umat, ya, bukan untuk mendirikan diskotik, bukan, tapi untuk mendirikan seperti lembaga-lembaga pendidikan ataupun TPA, ya, itu untuk demi kemaslahatan umat. Hadis riwayat Ahmad, Al-Baihaqi, Ibnu Majah dan Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda, aku adalah ahli waris bagi orang yang tidak memiliki ahli waris. Di sini maka dapat dipahami kalau seseorang muslim itu tidak memiliki ahli waris, sama dengan ia Rasulullah itu menjadi ahli waris bagi orang yang tidak memiliki ahli waris. Betul nggak? Dengan intinya kalau nggak punya ahli waris seperti keturunan ataupun istri, nasab, pernikahan, itu hartanya diserahkan untuk kemaslahatan umat. Silakan ketua kelas pembinaan. Sekian apabila kakak menyampaikan materi ada kesalahan, mohon maaf yang setiap-tiapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.